kekuatan sedekah membawa berkah, terutama di bulan Ramadan kali ini. Kita akan mendengarkan tausiah Ramadan dengan tema tersebut. Nanti akan disampaikan langsung oleh Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Kita sapa terlebih dulu Pak Ustadz. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Puasa lancar Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, berkah. Alhamdulillah. Oke, untuk tausiah kali ini temanya kan kekuatan sedekah yang membawa berkah. Nah, kalau dalam bulan suci puasa kali ini gimana kita mengamalkannya dan juga melaksanakannya dengan sepenuh hati, dengan penuh kesadaran gitu bahwa ini akan sedekah ini membawa berkah yang luar biasa di bulan Ramadan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi, TV One dimanapun Anda berada, dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah hari ini kita sudah mulai masuk hari ke-18 di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Yang utama dan pertama kita masih diberikan sehat walafiat, sehingga kita pada hari ini bisa melaksanakan kewajiban kita dengan baik dan semoga tuntas sampai nanti akhir Ramadan. Yang kedua, dengan anugerah karagam karunia nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu kekuatan fisik kepada kita dan juga kekuatan batinnya agar kita selalu berada di jalannya Allah sehingga akhir hayat kita. Para pemirsa yang sama dihormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan kita tahun ini adalah Ramadan yang penuh dengan tantangan. Beberapa tahun dari pertama tahun kemarin kita sudah menghadapi COVID. Sekarang COVID reda, kita menghadapi tekanan gejolak ekonomi, mengaruh daripada pertikaian global, perubahan politik global di luar sana. Sehingga pada akhirnya terjadilah gelombang gejolak kenaikan harga. Tentunya bagi orang yang beriman, apakah putus dalam amaliyah ibadah kita? Bagi kita orang yang beriman, apapun kondisinya dengan segala keyakinan kita kepada Allah, pantang kita menyerah, pantang kita mundur. Sebab intan mutiara yang paling termahal dalam hidup ini adalah iman kita. Dan iman harus terwujud dengan nilai aplikasi yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana kita menjadi mukmin yang hakiki, bagaimana kita menjadi mukmin yang sejati, dan bagaimana kita menjadi orang mukmin yang betul-betul mendapatkan nilai yang positif, sehingga Allah berikan kepada kita pangkat dan jabatan dan kedudukan kita yang luar biasa, yakni dikatakan oleh Allah minal muhsinin, hamba-hamba yang selalu berbuat kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para pemirsa, perlu kita ketahui di tengah situasi yang kondisi ini, apalagi kita sekarang sudah masuk pada hari ke-18 bulan Ramadan. Yang pertama, tinggal hitungan belasan hari Ramadan akan berlalu kepada kita. Kita bertanya apa yang kita dapat selama 17 hari kemarin. Allah memberikan harapan dari Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Salah satu ciri tanda orang yang bertakwa, yang pertama adalah mereka yang mau cepat kembali taubat kepada Allah. Itu Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah di ayat 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Allah akan sediakan sorga yang luasnya. Sorga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Dan itu adalah kalau orang mau kembali bertobat. Mumpung kita sebentar lagi di akhir Ramadan. Saya ingatkan dan saya sampaikan kepada seluruh umat Islam muslimin yang ada di Indonesia khususnya, as-shaimin wa shaimat, manfaatkan sebagaimana Ramadan ini sebagaimana yang dimanfaatkan oleh junjungan alam baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam 10 terakhir, baginda Rasul lebih banyak iktikaf. Untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, muhasabah, introspeksi diri. Karena Ramadan Allah berikan bulan pengampunan kepada kita.
Saat itulah kita akui salah kita akui di hadapan Allah segala-galanya apa yang menjadi kekurangan kita. Karena hidup manusia tidak pernah ada yang sempurna. Dan kita selalu terlibat dengan kesalahan dan dosa. Tidak ada manusia yang suci dan tidak ada manusia yang paling bersih. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwab. Setiap anak Adam pasti bersalah dan berdosa. Dan sebaik-baiknya orang yang berdosa itu adalah orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari itulah bagaimana jiwa kita terbentuk menjadi takwa kalau manusia itu sadar diri. Jadi Ramadan ini adalah membangun kesadaran kita. Dari kita berpuasa, dari kita menahan lapar, haus dan dahaga, bukan sekedar laparnya dan hausnya yang kita tahan, tapi bagaimana kita mencegah daripada gejolak emosional yang ada di dalam diri kita agar kita menjadi orang yang bertakwa. Intinya adalah bagaimana kita bisa membangun rasa. Maka di ayat selanjutnya Allah jelaskan, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra wal kadhibina al ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Setelah kita di Ramadan ini dibangun rasa kita, dibangun karsa kita, maka sesungguhnya adalah bagaimana kita mengaplikasikan nilai rasa kita bisa wujud. Disitulah kita diperintahkan untuk menyisihkan sebagian harta kita yang kita miliki. Walaupun dalam keadaan susah. Tapi sedekah tidak boleh kita paksa. Berangkat dari kesadaran. Yang kedua adalah sedekah yang kita keluarkan, harta yang kita keluarkan. Ingat, jangan mengharap balasan dunia, tapi kita harus mengharapkan balasan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita jadikan media sedekah ini adalah untuk mendapatkan bagian dunia. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Karena akhir lebih mahal daripada yang namanya balasan dunia. Walaupun apa yang ada kita tahu dan kita sadari, segala sesuatu yang ada di dunia ini itu adalah dampak efek daripada apa yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bersedekahlah karena Allah itu lebih baik daripada kita bersedekah hanya untuk kepentingan duniawi semata. Ingat. Itu tadi Pak Ustadz. Dan kedua, kita juga harus sadari di tengah kondisi yang seperti ini dibangun rasa kita. Justru pembangunan rasa di bulan Ramadan ini jauh lebih baik dan jauh lebih hebat. Kenapa demikian? Mari kita belajar pada waktu kita berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ketika Anda berbicara orang jadi orang susah. Ketika Anda berbicara jadi orang sulit, jadi orang miskin, Anda merasakan kesulitan, Anda merasakan kepahitan, Anda merasakan kesusahan. Betapa berharganya sesuatu yang sedikit itu. Ketika kita berpuasa itu dilatih. Sudah ada dua tadi ya poin yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz, terutama ketika bersedekah untuk mendapatkan berkah di bulan Ramadan kali ini. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya pagi hari ini. Insya Allah kalau misalnya ada waktu lagi, kita akan dengan senang hati mendengarkan tausiah langsung dari Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Sehat selalu Pak Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh.